Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Lina Seri, nomor absen 30 dari kelas 9L. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Mahabharata, 18 bagian-bagian kitab Astadhasa Pawa, nilai-nilai moral dalam kitab Mahabharata, dan saya akan menceritakan salah satu pawa yang paling saya sukai dan menjelaskan alasannya mengapa saya menyukai pawa tersebut. Mahabharata dibagi menjadi dua kata, yaitu Maha yang artinya besar dan Bharata yang artinya bangsa Bharata. Mahabharata termasuk dalam kitab itihasa yang disusun oleh para maharesi di masa lampau. Kitab Mahabharata menceritakan tentang kehidupan keluarga Bharata dan menggambarkan pecahnya perang saudara antara Korawa dan Pandawa. Mahabharata disusun oleh Resi Vyasa yang dibagi atas 18 kitab, yaitu Astadhasa Parwa. Bagian-bagian Astadhasa Parwa yaitu yang pertama adalah Adi Parwa, yaitu buku pengantar. Yang kedua adalah Sabha Parwa, yaitu buku persidangan. Yang ketiga adalah Wana Parwa, yaitu buku pengembaraan di hutan. Yang keempat adalah Wirata Parwa, yaitu buku Pandawa di negeri Wirata. Yang kelima adalah Udyoga Parwa, yaitu buku usaha dan persiapan. Yang ke-6 adalah Bhisma Parwa, yaitu buku Mahasenapati Bhisma. Yang ke-7 adalah Drona Parwa, yaitu buku Mahasenapati Drona. Yang ke-8 adalah Karna Parwa, yaitu buku Mahasenapati Karna. Yang ke-9 adalah Salya Parwa, yaitu buku Mahasenapati Salya. Yang ke-10 adalah Sauptika Parwa, yaitu buku penyerbuan di waktu malam. Yang ke-11 adalah Stri Parwa, yaitu buku janda. Yang ke-12 adalah Santi Parwa, yaitu buku kedamaian jiwa. Yang ke-13 adalah Anusasana Parwa, yaitu buku ajaran. Yang ke-14 adalah Aswamedika Parwa, yaitu buku Aswameda. Yang ke-15 adalah Asrama Parwa, yaitu buku pertapaan. Yang ke-16 adalah Mausala Parwa, yaitu buku senjata gada. Yang ke-17 adalah Mahaprastanika Parwa, yaitu buku perjalanan suci. Dan yang terakhir atau yang ke-18 adalah Swagarohana Parwa, yaitu buku naik ke surga. Nilai-nilai moral dalam kitab Mahabharata yaitu yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah berlaku jujur, tidak membohongi, mencuri, dan menipu. Yang kedua adalah jadilah terpercaya dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua adalah rasa hormat. Rasa hormat dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah memperlakukan orang lain dengan hormat. Yang kedua adalah memiliki rasa toleransi atas berbagai perbedaan dan menggunakan bahasa yang santun dan berlaku yang santun. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah melakukan sesuatu dengan yang sudah menjadi tugasnya. Yang kedua, menunjukkan rasa ketekunan, kerajinan, dan terus berusaha. Yang ketiga adalah disiplin dan mengontrol diri dalam keadaan apapun. Yang keempat adalah keadilan. Dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari juga. Contohnya melakukan tindakan untuk mengambil keputusan atau memastikan sesuatu sesuai dengan aturan. Yang kedua adalah selalu mengambil peran dan membagi peran secara bergiliran. Yang ketiga adalah selalu berpikir terbuka dan mendengarkan orang lain. Yang kelima adalah kepedulian. Kepedulian ini dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah berupaya untuk menjaga kebaikan bersama orang lain, memiliki jiwa penuh kasih dan peduli, dan memberi maaf dan memaafkan orang lain. Yang keenam adalah nasionalisme. Nasionalisme dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah bekerja sama dan berkolaborasi, memberikan hak suara ketika dalam pemilihan, mematuhi hukum dan peraturan.
Jadi saya tertarik dengan salah satu parwa yaitu Anusasana Parwa, yaitu parwa ke-13. Jadi saya akan menceritakan kisah-kisah yang ada di Anusasana Parwa. Jadi kisah ini menceritakan tentang Yudhistira yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bhisma. Bhisma menjelaskan ajaran agama Hindu dengan panjang lebar kepadanya, termasuk tentang kepemerintahan, tentang kepemimpinan, pemerintahan yang luhur, tentang menunaikan kewajiban, tentang mencari kebahagiaan dan sebagainya. Akhirnya Bhisma yang sakti mangkat ke surga dengan tenang. Saya tertarik dengan Anusasana Parwa karena menceritakan kisah Yudhistira yang menyerahkan diri sepenuhnya hanya karena ingin menerima ajaran dari Bhisma. Menurut saya, Yudhistira memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Yudhistira juga dapat dicontohkan oleh para pelajar seperti saya. Karena pasti impian atau cita-cita akan tercapai melalui ilmu yang kita dapatkan dari sekolah.